Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini kami mau menjelaskan untuk presentasi kami yang berjudul simulasi implementasi algoritma Naive Bayes pada sistem Flood Early Warning System yang berbasis IoT. Selanjutnya untuk perkenalan dari anggotanya, saya sendiri Tiara Zurmanaisa dengan NIM 2311107002. Saya Emir Hafiz Alwi dengan NIM 2311107029. Kenalkan, nama saya Maratin Mayones dengan NIM 2311107021. Nama saya Sesena Nafisa Lestari dengan NIM 2311107019. Perkenalkan, nama saya Syafiq Surya Arafi dengan NIM 2311107007. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan latar belakang. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase dan perubahan tata guna lahan. Dampak banjir meliputi kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta ancaman keselamatan masyarakat. Sistem Flood Early Warning System ini dibutuhkan untuk memberikan peringatan dini agar masyarakat dapat melakukan tindakan preventif. Dengan perkembangannya Internet of Things ini memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time itu melalui sensor. Namun sistem peringatan berbasis ambang batas sederhana itu kurang adaptif terhadap variasi kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kecerdasan buatan, satu-satunya menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berdasar pada teorema Bayes, menggunakan pengklasifikasian yang menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes. Nah, pengklasifikasian ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat dan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, Naive Bayes memiliki beberapa keunggulan. Itu yang pertama, komputasi yang ringan, cepat dalam proses klasifikasi, cocok untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Sehingga algoritma ini sering digunakan pada klasifikasi sederhana seperti spam detection dan sistem keputusan IoT. Teorema Naive Bayes menggunakan rumus berikut, di mana rumus tersebut menjelaskan cara menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan data yang diamati dengan memanfaatkan probabilitas awal dan hubungan antara data dan kelas tersebut, di mana X dan Y merupakan kejadian, probabilitas dalam kurung X dan Y merupakan probabilitas untuk X ketika Y benar, dan probabilitas dalam kurung Y dan X merupakan probabilitas untuk Y ketika X benar, dan probabilitas X dan probabilitas Y merupakan probabilitas independen untuk X dan Y. Saya akan menjelaskan tentang Bayesian Naive Bayes pada sistem IoT. Dalam sistem IoT banjir, data diperoleh dari beberapa sensor, seperti sensor ketinggian air, sensor curah hujan, dan sensor kelembapan lingkungan. Data sensor digunakan sebagai fitur X pada algoritma Naive Bayes kelas. Dengan keluaran C dapat berupa aman, siaga, dan bahaya. Naive Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas di setiap kelas berdasarkan data sensor yang masuk. Kelas dengan probabilitas tinggi dipilih sebagai status kondisi banjir. Di sini saya akan menjelaskan alur cara kerja Naive Bayes dalam sistem IoT. Yang pertama, sensor IoT membaca data lingkungan secara real time. Yang kedua, data dikirimkan ke microcontroller dan sistem IoT yang kita gunakan. Yang ketiga, lalu data diproses dan dijadikan ke input algoritma Naive Bayes. Yang keempat, sistem menghitung probabilitas setiap kelas pada kondisi banjir tertentu. Yang kelima, sistem menentukan status banjir berdasarkan probabilitas tertinggi. Dari kelima klasifikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, digunakan untuk yang pertama, mengaktifkan alarm, yang kedua, mengirimkan notifikasi ke ponsel, yang ketiga, ada menampilkan status pada dashboard IoT. Pada simulasi ini, sistem deteksi banjir menggunakan bahasa Python di Google Colab. Sistem ini mensimulasikan monitoring banjir berbasis IoT, namun masih menggunakan data simulasi, bukan sensor nyata. Data yang digunakan terdiri dari ketinggian air, curah hujan, dan kelembapan udara. Di sini saya akan mencoba jelaskan untuk demo codingan yang sudah kami buat. Di sini menampilkan dashboard monitoring banjir berbasis IoT. Sistem ini menggunakan 3 input, yaitu ultrasonic, water level, dan curah hujan. Slider pertama mempresentasikan jarak sensor ultrasonik ke permukaan air. Semakin kecil nilainya, artinya permukaan air semakin tinggi. Untuk tujuan grafik ini menampilkan ketinggian air secara visual, lengkap dengan batas waspada dan banjir. Warna grafik berubah mengikuti kondisi yang diprediksi sistem. Untuk slider yang kedua, slider ini menunjukkan intensitas hujan. Saat curah hujan meningkat, model mulai mempertimbangkan potensi menaikkan resiko banjir. Seperti ini.
Nah, terlihat warnanya berubah lagi. Seperti itu. Di bagian bawah, sistem ini menggunakan algoritma Navi Bayes untuk memprediksi kondisi lingkungan, apakah masih aman, waspada, atau sudah banjir, beserta tingkat kepercayaannya. Jika kondisi terdeteksi banjir, sistem otomatis memberikan peringatan yang dalam implementasinya bisa dihubungkan ke alarm, notifikasi, atau sistem evakuasi. Jadi, demo ini menunjukkan bagaimana data sensor machine learning, dan visualisasi bisa digabungkan menjadi sistem peringatan banjir yang interaktif meskipun data yang digunakan masih bersifat simulasi. Dari hasil yang dapat disimpulkan bahwa machine learning berpotensi digunakan untuk deteksi dini banjir, dan pengembangan selanjutnya perlu menggunakan data sensor nyata agar sistem lebih akurat dan siap diterapkan. Untuk kesimpulan, yang pertama, sistem flood early warning sangat penting untuk meminimalkan dampak banjir. Yang kedua, algoritma Navi Bayes dapat digunakan sebagai metode klasifikasi kondisi banjir pada sistem IoT. Yang ketiga, keunggulan Navi Bayes adalah sistem sederhana, cepat, dan efisien untuk perangkat IoT. Yang keempat, hasil simulasi menunjukkan bahwa Navi Bayes mampu memberikan keputusan yang cukup akurat. Yang kelima, sistem ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan sensor dan data historis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.